Di episode pertama yang lalu, kami sempat membahas tentang kerjasama Kopernik dan Samsara Bali dalam memproduksi etanol alkohol yang kemudian digunakan sebagai bahan dasar hand sanitizer. Penasaran kan gimana prosesnya? Saya Shanina, apa kabar Bali? Minggu lalu, tim kami bersama dengan Bli Robi Navikula berkunjung ke Samsara di Desa Jungutan, Karangasem. Yuk kita simak liputannya. Halo, apa kabar Bali? Dan hari ini kita ada di Desa Jungutan, Karangasem. Dan sekarang kita akan bicara tentang sesuatu yang teman-teman di Bali pasti sudah kenal. Arak. Nah, mau tahu tentang serba-serbi mengenai arak? Dan apa hubungannya arak dengan situasi pandemi COVID-19 saat ini? Kita tanya-tanya yang punya tempat ini. Ayo ikut saya. Ternyata kalau kita pikir-pikir dan mau menggali kebijakan lokal, Karangasem sendiri itu adalah gudang bahannya alkohol. Om Swastiastu. Kalau di Karangasem sendiri sebenarnya apa aja yang bisa dijadiin arak? Di sini yang cukup familiar itu ada 3. Salah satunya kelapa yang paling utama. Karena Karangasem ini memiliki populasi pohon kelapa terbesar di Bali. Terus yang kedua aren. Nah, yang ketiga lontar. Cuma lontar ini mengusus di daerah utara Karangasem. Tuak yang kita ambil dari atas pohon kelapa dituangkan di dalam tempat ini untuk menjalani proses fermentasi selama 3 hari. Setelah semua nira ini masuk ke dalam gedah ini, lalu sekarang akan melakukan proses pengeliman. Setelah nira ini masuk, kemudian destilasinya siap, maka api ini mulai dihidupkan ya, sehingga yang naik nanti embunnya di bambu ini adalah benar-benar alkoholnya. Proses pendinginan secara alami adalah menggunakan bambu dibungkus menggunakan gedebong istilahnya. Proses dari embun menuju bentuk cair ya berupa arak itu bisa lebih sempurna dan lebih cepat. Itu rata-rata 30-40%, Li. Itu baru destilasi pertama. Nah, itu biasanya untuk kita konsumsi kan, minum segala macam. Nah, untuk menjadi atau mencapai alkohol 96%, kita perlu mendestilasi 2-3 kali setelah arak pertama. Karena yang kedua dia baru akan mencapai 60-70%, yang ketiga mencapai sekitar 90-96%. Jadi program ini bagi masyarakat kami di sini, Karangasem khususnya, ini sangat luar biasa. Karena dalam situasi krisis secara ekonomi, ini menjadi ada potensi untuk mereka mendapatkan penghasilan. Nah, kurang lebih yang terlibat dalam proses pengerjaan arak menjadi alkohol 96% ini sekitar 50-100 pengrajin. Dan 50-100 ini kan kepala keluarga. Jadi sebenarnya mereka menghidupi sekitar 4-5 orang lagi per keluarga. Jadi akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa. Jadi, arak yang sudah mengandung 96% alkohol yang dihasilkan dari para petani dan pengrajin arak lokal Karangasem ini nantinya akan dibawa ke Embun dan Utama Spice. Jadi 2 brand ini adalah partner kerjasama kita untuk mengolah dari arak menjadi hand sanitizer yang sesuai dengan standar gugus tugas COVID-19 dan Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Dan dan hand sanitizer ini itu nantinya akan didistribusikan ke puskesmas, rumah sakit, dan juga ke masyarakat. Jadi di sini merupakan kolaborasi antara para petani, para pengrajin, para entrepreneur lokal, para relawan, dan pemerintah. Demikian untuk Apa Kabar Bali episode kali ini. Sampai jumpa di Apa Kabar Bali episode berikutnya. Suksma Bli Robi. Nah, kita bisa lihat bersama bahwa upaya kolaborasi menjadi salah satu kunci dalam menghadapi masa pandemi ini. Ayo kita terus dukung satu sama lain agar tetap sehat dan semangat.
Mengakhiri episode kali ini, mari kita ikuti kondisi terkini terkait jumlah kasus COVID-19. Saat ini, situs gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menunjukkan data sebagai berikut. Apa kabar Bali? Akan hadir kembali dengan beragam informasi dan data terkini terkait situasi COVID-19 di Bali, serta tips and trik agar kita tetap sehat dan bijak selama masa pandemi. Kalau kalian ada pertanyaan, silakan kirim pada kolom komentar ya. Dan ingat, rajin cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer selama beraktivitas. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam!